Di sini kami yang pertama kami mendukung penuh masyarakat adat Yeresiam atas penolakan PT Nabire Baru di atas tanah Yeresiam di Wami, di distrik Wami, Kabupaten Nabire. Kami rumah susu dengan sekalian masyarakat adat, koalisi masyarakat adat Yeresiam meminta kepada PT Nabire Baru untuk segera angkat kaki dari Yeresiam Wami. Karena sudah jelas bahwa AMDAL dan lain sebagainya ini tidak jelas. Kemudian SK Gubernur Pak Suebu nomor 142 itu kami minta kepada Bapak Lukas NMB untuk segera cabut. Dalam hal ini kepada pemerintah provinsi agar segera cabut SK itu. Kami minta kepada PT UN sendiri bahwa kami minta untuk mengadili kasus ini dengan seadil-adil mungkin. Dan jangan dilihat kepentingan apa dan apa, tapi kami lihat juga lebih kepada kepentingan masyarakat adat, memenangkan masyarakat adat untuk supaya masyarakat punya hak itu kembali. Papua hutang ini sangat penting sekali. Hutang ini sebagai satu supermarket di Papua sendiri sebagai supermarket. Kita di Papua sini itu ke hutang kita bisa dapat makanan, kita bisa dapat kebutuhan kita terpenuhi dari hutang itu. Kita bisa dapat buah, kita langsung ambil di hutang. Kalau kita di hutang sini yang menghidupi kita, jadi hutang adalah bagian kita, mama kita, jadi kita harus perlu jaga. Dan kami berharap PT Nabire Baru segera angkat kaki karena sudah merusak tatanan masyarakat adat sendiri, sudah menilai nilai masyarakat adat itu sendiri. Hak kemanusiaan juga tidak dihormati, padahal ada beberapa kasus yang terjadi di sana seperti masyarakat adat di sana ada ke sana untuk minta haknya, terus ini tapi itu tidak di ini oleh PT Nabire Baru. Justru PT Nabire Baru bawa aparat untuk membackup itu, dan si korban dari masyarakat adat itu dipukul juga. Nah, ini yang kami berharap untuk PT Nabire Baru segera angkat kaki, itu tegas. Kepada PT UN agar penyelesaian pengadilan dan sebagainya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat. Karena investor-investor hasil, investor yang berada di Papua sangat merugikan rakyat Papua. Intimidasi, penindasan terhadap rakyat Papua. Orang curi, orang rampas. Mungkin aku yang begitu. Kami tidak punya investor yang masuk. Kami bisa hidup dengan
tanah dengan hutan, dengan sungai dan apa adanya yang Tuhan berikan di tanah kita. Saya sebagai perempuan Papua yang akan melahirkan penerus generasi Papua, saya sangat sedih. Nanti penerus itu akan tinggal di mana kalau sikapnya sudah diambil. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat jadi siap gua. Hidup suku jadi siap gua. Hidup suku jadi siap gua. Bongkar PT Nagri Baru. Yang pertama pada tahun 2008, Gubernur Barnabas Lemu membuat surat keputusan nomor 142 untuk izin PT Nagri Baru masuk di suku jadi siap gua. Kerusakan hutan pada tahun 2008 14 hektar, meningkat lagi 17 hektar sampai saat ini 18 hektar hutan yang sudah rusak. Yang pertama saya katakan bahwa kami hutan bakal, maka ada sawit mana kami. Katanya jam 11. Dan tunda kan? Tunda lagi. Artinya waktunya Terakhir bahwa PTW karena ada aksi, no? pengadilan tanggal tahan ini harus berdekat dengan hadir kepada suku jadi siap gua. Jadi kami minta perkara ini dijalankan penuh keadilan. Rakyat tidak mempunyai uang, rakyat selalu miskin. SK Gubernur 142 yang keluar tahun 2008. SK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada PT Nagri Baru. Kami melihat SK ini rancuh karena dari proses prosedural, dari tatanan hukum, dia keluar mendahului izin AMDAL. Artinya secara urut-urutan haruslah AMDAL duluan keluar, kemudian IUP keluar. Tapi ini kebalikan, IUP duluan keluar, baru AMDAL keluar baru tahun 2013. Artinya untuk tata ruang dan analisa lingkungan itu tidak ada. Tidak ada, barulah keluar setelah IUP keluar. Hal ini yang membuat masyarakat melihat ini adalah sebuah pembohongan hukum. Kemudian kami dari masyarakat sendiri ketika kami mengetahui bahwa pekerjaan yang sekarang terjadi menjadi perkebunan, ini awalnya kami tahu bahwa adalah untuk pengambilan kayu merbau yang kemudian sampai dialihfungsikan menjadi perkebunan. Pelepasan areal ini pun hanya perusahaan mendekati keluarga oknum keluarga yang kemudian melepaskan areal kami yang seluas 17.000 hektar. Hal ini yang membuat kami untuk majukan gugatan ini, persoalan ini kepada PT UN, sehingga disinilah kita duduk dan bicara mana yang benar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh negara ini. Apakah kami masyarakat salah, apakah perusahaan yang benar, atau perusahaan yang benar masyarakat yang salah. Itu tujuan kami. Kami mengharapkan dalam persidangan ini hakim sebagai penanggung jawab yang bisa melihat proses persoalan kami ini dapat memutuskan dalam persidangan ini dengan seadil-adilnya. Kami berharap juga kepada pemerintah daerah, terutama gubernur, DPR, dan MRP sebagai representasi masyarakat Papua untuk bisa melihat persoalan masyarakat Ciresiam ini dengan seadil-adilnya. Harapan kami juga kepada saudara-saudara lain yang menjadi korban investasi, kita harus bisa melawan hari ini. Kita ini menjadi korban kebijakan negara ini, korban kepentingan korporat di Papua. Hari ini perlawanan yang dilakukan oleh kami masyarakat Ciresiam dan dukungan dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman koalisi ini adalah sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik dan memasung hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Kami masyarakat Ciresiam menjadi cermin. Kami berharap kepada gubernur, DPR, MRP untuk segera mencabut izin PT Nagri Baru di atas tanah kami. Kami bisa hidup tanpa PT Nagri Baru, kami bisa hidup tanpa sawit, tapi kami tidak bisa hidup di atas. Kami tidak bisa hidup tanpa kami punya tanah dan kami punya hutan. Karena hutan dan tanah adalah bagian terpenting bagi kami. Kami berharap juga kepada PT UN, hakim untuk memutuskan
putusan ini dengan seadil-adilnya tanpa berpihak kepada pihak-pihak. Karena kami berharap kali inilah perjuangan kami terakhir untuk mencari keadilan untuk tanah kami. Kami minta kembalikan tanah kami bisa hidup tanpa sawit. Kami tinggal biasa-biasa saja, kami bisa hidup.